pengajian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rizki Hamzar MA. Pada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali sekali nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelum mulai, sila tebarang-barang baca suratul Fatihah. Teniatang tipak selapu semeton jarin tesiuh ninggal dunia, para tuan guru, para asatid, guru-guru yang telah lama meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menghiasi kuburnya dengan rahmah dan maghfirah, dan menjadikan ilmu yang ditinggalkan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un illahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. آمين آمين يا رب. وإلى جميع العلماء العاملين الصالحين لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. وإلى آبائنا وأمهاتنا والإخواننا وأخواتنا ولأجدادنا وجداتنا الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, perwakilan dari TNI dan Polri, para tuan guru, para alim ulama, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Singkatnya, hadirin hadirat rahimakumullah, syukur alhamdulillah nijani netisi Allah subhanahu wa ta'ala masih arak kesempatan tebedait lek jeloniki bersilaturahim, hadir bersama-sama lek dalam majlis ilmu ini, tabarang-barang idharul mahabbah, menunjukkan rasa cinta, idharul farah, menampakkan rasa gembira, idharus surur, menampakkan rasa sukacita, mengenang memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesibukan-kesibukan hidup yang kita jalani, sibuk lek kantor, sibuk lek bangkat, sibuk lek peken, sehari dalam setahun arak tahu barang-barang mengenang, menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi maulid ini tahu barang-barang ngumpulang bekal terhidup, ngumpulang bekal untuk menghadapi kehidupan tele akhirat kelak. Barang-barang hadir baca selawat ini mia itu mau itu pahala. Baca selawat ini mia itu jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang-barang hadir mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Barang-barang hadir mendengarkan nasihat-nasihat keagamaan. Barang-barang hadir bersilatur arham, menyambung tali kasih sayang. Selaku tesi hadir ini mau itu pahala, mau itu tambahan bekal untuk modal itu hidup le akhirat kelak. Ini selaku kegiatan-kegiatan ini jadi amal. Dengan si beli nasi kotak, beli jajan kotak, dengan si naikang dulang, mau ia pahala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arak telu golongan yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi, yang akan diberikan naungan oleh Allah Ta'ala yauma la dhilla illa dhilluh, di hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Ta'ala. Salah satu kelompok, salah satu golongan itu adalah mut'imul ja'i, dengan si girang beang mangan dengan si lapah, memberikan makan orang yang lapar. Ini si girang beli nasi kotak, jajan kotak, dulang, tidak mau mangan dengan si milu maulid. Mut'imul ja'i, memberikan makan kepada orang yang lapar, maka dia akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang dengan tay kanang masjid, bareng-bareng merayakan maulid dari berbagai macam dusun, berbagai macam desa. Nah, si jari panitia mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal yukrim daifahu, muliakan tamu, beang ia mangan, beang ia penghormatan, jamu dia dengan jamuan yang terbaik. Maka selapuk mulai dari panitia itu si barang-barang hadir le dalam kesempatan ini. Sila tagawe maulid sini jari tahu ta barang-barang ngumpulang bekal di dunia untuk menghadapi kehidupan di akhirat kelak. Karena muntuah mati le dalam kubur darah kesempatan untuk ngumpulang bekal. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berpesan tipak selaput, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Sai si tama nang kubur ni na jauh bekal, kosong darah bekalna. Faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Marak dengan mengarungi lautan lagu dia ngadu kapal, tenggelam terombang ambing terbawa ombak. Maka kata Nabi, manusia menuah mati le dalam kubur kal gharikil mughawis, marak dengan tenggelam ngendeng tulung lagu darah dengan nulungnya. Ini maksudnya le dalam keyakinan ta ahlus sunnah wal jamaah, maksudnya ihda'us thawab. Itu baca Fatihah bro. Apa niat membaca Fatihah? Ihda'us thawab, menghadiahkan pahala membaca Fatihah. Apa maksudnya membaca Yasin? Menghadiahkan bacaan Yasin. Apa maksudnya itu tahlilan? Menghadiahkan bacaan tahlil. Tipak semeton jarin tesiwah ninggal dunia. Karena manusia menuah tama nang kubur kal gharikil mughawis, marak dengan ngending tulung terbawa ombak di lautan. Ini maksudnya itu ngirim pahala Fatihah, ngirim pahala baca Yasin, ngirim pahala baca tahlil. Karena lek dalam keyakinan ta ahlus sunnah wal jamaah, sampai pahala ini tipak semeton jarin tesiwah ninggal dunia. Namun sahabat-sahabat batur-batur tasik lain yang tidak percaya bahwa pahala ini sampai alur ya. Ita ahlus sunnah wal jamaah percaya mun ita baca Fatihah, mun ta baca Yasin, baca tahlil, pahala sini tipak semeton jarin tesiwa ninggal dunia. Ini maksud.
Karena kita yakin ngombe-ngombe bagus kehidupan pasti harap selip sekedik hidup te sini. Darak jaminan itu selamat. Karena dinarak jaminan te selamat, ajar anak membaca Fatihah, baca Yasin, baca tahlil. Artinya mau ngirimang bacaan-bacaan ini setelah meninggal dunia. Ini maksudnya ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Bisa dengan bacaan Quran, bisa dengan sedekah jariah, bisa dengan hal-hal si bagus-bagus, niatang pahalana tipa semeton jarinta si wah ninggal dunia. Namun nita si masih hidup, masih arak kesempatan tengumpulang bekal, sila tekadu selaku kesempatan kesehatan te sini untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, beramal sebanyak-banyaknya, supaya nanti ketika kita berada di dalam kubur, amal inilah yang menjadi kawan yang menemani kita semua. Ini tak bareng-bareng ngumpulang bekal sekali setahun, menunjukkan kebahagiaan kita, rasa sukacita kita menyambut kelahiran sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita sih ngaku jadi umat Muhammad ini berbahagia dengan membaca selawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena wah jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam bada itu selaput bahwa umat Muhammad ini nahnu awwalu may yadkhulul jannah. Saya si jari umat Muhammad awwalu may yadkhulul jannah, paling dulu ya tamu syurga. Umat-umat si lain jak mudia itu si ngaku jari umat Muhammad ini awwalu may yadkhulul jannah, paling dulu itu tamanang syurga. Kan Nabi SAW bersabda, wadittu anni lakitu ma'a ikhwani, maletku bedait barang semetongku. Lalu kemudian sahabat bertanya, awalaisa nahnu min ikhwanika ya Rasul, bukankah kami ini semeton wahai Rasul? Kata Nabi SAW, antum ashabi, anta ini salaputa sahabatku, walakin ikhwani, yang ku maksud sebagai semetonku, saudaraku adalah humul ladzina amanu bi walam yarawni, adalah mereka yang sadu tipa aku, cinta kepadaku, walam yarawni, meskipun dek nawah badait barang aku. Maka kita selaput yang hidup di akhir zaman ini muntasadu tipa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau, cinta kepada beliau, meskipun dia tuah bedait barang ya, dia tuah gitah muana, dia tuah gitah langkah hidupna, tapi sadu itu bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itu selaput jadi semeton, jadi saudara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita bergembira. Para ulama ngajar kita selaput bagaimana bergembira menyambut kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Maulid Diba, di dalam Barzanji, di dalam Al-Awradul Maraqiyah. Ulama ngajar itu selaput bagaimana menggambarkan kebahagiaan kita semua menyambut kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dicontohkan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril, ya Jibril, nadi fi sairil makhluqat min ahlil ardi was samawat bittahani wal bisyarah. Wahai Jibril, umumang tipak selapuk makhluk dari selapuk penduduk bumi dan langit ini, umumang bittahani wal bisyarah, dengan ucapan selamat dan penuh rasa sukacita. Fa inna nural masnun wa sirral maknun, sesungguhnya nur Muhammad yang terpelihara itu, nur Muhammad yang terjaga itu
alladzi awjadtuhu qabla wujudil asya, yang telah aku ciptakan sebelum kuciptakan apa si arak di dunia sini. Wa ibda'il ardi was sama, bahkan sebelum arak bumi langit ini Nur Muhammad telah Allah ciptakan. Anquluhu fi hadhil lailah ila batni ummihi masrura, aku tiupkan pada malam ini ke dalam perut ibunya Siti Aminah masrura, dengan penuh rasa gembira dan sukacita. Amla'u bihil kauna nura, dan dengan Nur Muhammad itu aku penuhi alam semesta ini dengan cahaya-cahaya. Fahtazal arsyu tarabau wastibsyara, menjelang kelahiran Nabi arsy bergoyang menunjukkan kebahagiaannya. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara, kursinya Allah Ta'ala, kekuasaannya Allah Ta'ala menunjukkan kehebatan dan kewibawaannya. Wadajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara, malaikat bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar menyambut kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamlih. Ibunda beliau Siti Aminah senantiasa melihat tanda-tanda keutamaan dari putranya yang akan lahir. Falamma ishtadda biha talqu biidzni rabbil khalqi, ketika sudah tidak bisa menahan lagi Siti Aminah rasa sakit di dalam perutnya, wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud, dalam keadaan bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahul badru fi tamami, beliau memancarkan cahaya seperti purnama ketika sedang dalam puncak-puncaknya. Begitu indah ulama menggambarkan bagaimana peristiwa kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dianjurkan untuk berselawat kepada beliau, bergembira menyambut kelahiran beliau. Sallu ala man atat haqqan basyairuhu, berselawatlah, berdoalah menyambut kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang membawa berita gembira yang hak, yang benar. Al-Hashimi alladhi tabat anasiruhu, beliau keturunan Bani Hashim yang murni bersih jalur nasab keturunannya. Huwan nabiyyul ladzi tas'al muluku lahu, ialah nabi yang selaput raja, selaput penguasa datang kepada beliau. Al-ru'usi fatatihim mafakhiruhu, datang karena sebab mendengarkan keutamaan dan kebagusan akhlak dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rasulul ladzi sya'at risalatuhu, dialah rasul yang risalahnya berjalan. Fil khalqi turra wa qad ammat ma'athiruhu, risalahnya tersebar ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru dunia, kepada semua umat manusia. Siapa beliau? Siapa nabi itu? Siapa rasul itu? Hadzat tabibu li hadyin nasi kullihim yashfil alila walil maksuri jabiruhu, dialah tabib, dialah dokter yang menyembuhkan manusia baik lahirnya maupun batinnya. Yashfil alila walil maksuri jabiruhu, datang untuk memperbaiki akhlak manusia, memperbaiki zahir dan batinnya manusia. Shalla alaihi ilahul arsy ma tala'at syamsu wa ma naha fawqal ghusni ta'iruhu. Doa kebaikan, doa rahmat senantiasa tersampaikan kepada beliau. Ma tala'ati syams, selama matahari masih terbit dan selama burung-burung masih bisa bernyanyi di ranting-ranting pohon. Itulah sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana digambarkan oleh para ulama. Maka wajib kita ngaku jari umat Muhammad
bergembira, bersuka cita menyambut, mengenang kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu dena cukup sekedar kita bergembira, dena cukup kita sekedar bersuka cita. Kita sing aku jadi umat Muhammad sini wajib meneladani dan meniru akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Telah ada bagi kita semua dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang paling bagus, contoh yang terbaik. Jadi semama si paling bagus, jadi dengan toa si paling bagus, jadi guru yang terbaik, jadi pemimpin perang yang paling baik, jadi pemimpin agama si paling bagus, dia jadi pemimpin politik yang terbaik, dia menjadi sahabat yang paling setia, dia menjadi musuh, menjadi lawan yang dihormati oleh musuh-musuhnya, oleh lawan-lawan. Denara contoh terbaik bagi kita semua selain akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu luwe nak sini mengaku jadi umat Muhammad, lagu kelakuan mara Abu Jahal, kelakuan mara Abu Lahab, lagu ngaku-ngaku jadi umat Muhammad. Luwe Nabi ngajari tefal yukrim jarahu, bagus-bagus bertetangga, bagus-bagus berjamaah, bagus-bagus bermasyarakat. Namun masih ara umat Muhammad mengaku jadi umat Muhammad, lagu nenakur barang tetangga, ini bahaya. Maka yang ditiru bukan Muhammad, yang ditiru adalah Abu Jahal, Abu Lahab. Masa saling bertetangga dan saling sapa, masa saling bertetangga saling caci maki hanya karena sebab perbedaan organisasi, perbedaan politik, lain pilihan kepala desa, lain pilihan caleg, nah terus dena saling sapa. Ini bahaya. Terus di tengahku jadi umat Muhammad. Padahal kata Nabi, fal yukrim jarahu, muliakan tetanggamu, bagus-bagus berjamaah, bagus-bagus bermasyarakat, munarak masalah musyawarah, munwah selesai musyawarah mufakat denara khilaf. Ini cara angkun bermasyarakat. Fal yukrim jarahu, saling bagus bareng tetangga. Nekanil luwe model penyakit lek masyarakat teh. Si Mia itu ndak bagus saling berjamaah bermasyarakat. Arak penyakit si arana penyakit hasad. Ini penyakit manusia modern ini, penyakit hasad. Saya ngaku jadi umat Muhammad harus darak hasad lek dalam aten. Apa hasad ini? Tamanni zawali ni'matil ghair. Dek nadaman mun batur namo nikmat. Dek nadaman mun batur namo nikmat, dek nereda. Ini arana hasad ini. Ini si Mia itu rusak bertetangga karena dek tereda terhadap nikmat. Si datang tipak batur, baturna mau nikmat ya meriang, baturna taik pangkat, taik asam lambung, taik tekanan darah, baturna beli motor, renov balik, iya meriang, bolak balik rumah sakit. Karena sebab apa? Dek nereda tiba nikmat si datang tiba baturna. Ini penyakit hasad ini. Kata Nabi, hasad itu yakulul hasanah kama yakulun narul hataba, memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Dek nakanggo iman bareng hasad jari seke, karena hasad tanda kita tidak ridho terhadap apa yang jadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mun bahasa ante ini dengan si hasad ini, senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain.
Ini luwe mun batur na mau musibah ya nyembelih gorok bembe gorok sampit. Mun batur na mau rezeki ya meriang. Terus ngaku jadi umat Muhammad. Dia kanggo arak perasaan hasad lek dalam aten. Ini si mia itu sede berjamaah bermasyarakat ini. Tamanni zawali nikmatil ghair. Dek tedemen mun arak batur ta mau nikmat. Mun batur na mau nikmat, renov bale, mau beli motor baru. Nah, ini kepeng masjid doang nih wah. Mulai suuzon. Mbe jaga na mau kepeng dengan ini, tiba-tiba beli motor, tiba-tiba renov bale, mulai arak perasaan suuzon, mulai arak fitnah, mulai arak ghibah. Karena sebab tetangga beli motor coba. Ini jak lek di sisi lain nggih. Amun masjid sini dinarak seasat nggih. Darak insyaallah nggih. Mun batur ta mau nikmat alhamdulillah, milu itu senang. Ini maka adat dusun, adat kampung di sini arana begawe. Saya si mau nikmat sedusun milu bahagia. Ini maksudnya begawe ini. Maka mun dengan si melawan adat, nek tahu adat, nek paham. Apa maksud itu begawe? Sekik mau nikmat, selaput temilu bahagia. Ini maksudnya. Jadi nenarak perasaan-perasaan hasad karena sekik mau nikmat, sekik bahagia. Selaput temilu senang, selaput temilu bahagia. Narak perasaan hasad, perasaan iri, perasaan dengki. Karena ini sebab-sebab muncul penyakit lek dalam aten. Coba berketahuan tipe dokter-dokter ini. Apa sebab penyakit si aneh-aneh lek zaman neke ini? Arak penyakit arana saraf kejepit, coba. Penyakit saraf kejepit. Penyakit hipertensi, penyakit diabetes, penyakit asam lambung. Coba ketahuan dokter-dokternya. Apa sebab penyakit-penyakit si aneh-aneh ini? Ya stres lalu mikiran dunia bapak ini. Pasti jawabannya ini lalu pikiran. Baturna taek pangkat, taek tekanan darah, taek asam lambung. Karena sebab tamanni zawali nikmatil ghair. Dek tereda terhadap nikmat si datang tipak batur. Nami ngajar itu hasad sini dek nebau jadi sakit barang iman. Apa sebab orang yang beriman yakin rizki anugerah karunia wah arak catatan nalek langit. Wah arak tetepan isi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki sini wah arak catatan 9 bulan itu lek dalam tian inan. Dek tengadu kelambi, dek arak pegawaian. Tidak ada ilmu kita, tidak bisa bicara, tidak bisa ngapa-ngapain. 9 bulan lek dalam tian inan. Apakah kita kelaparan? Endek. Allah Ta'ala wah jamin rizki itu sejak lek dalam lahir. Sejak lek dalam kandungan. Sebelum terlahir ke dunia. Masa setelah kita lahir diberikan ilmu, diberikan pakaian, diberikan pekerjaan. Masa dekna jelas jaminan rizki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi keyakinan. Dendek kita nikmat dengan apa yang ada di hadapan kita, apa yang diberikan oleh Allah. Ini jadi nikmat yang harus kita syukuri. Maka kata Nabi, jadilah manusia, jadilah hamba Allah, si tahu sabar, tahu syukur. Mun temele hilang perasaan hasad lek dalam ate, belajar bersabar, belajar bersyukur. Luwe dengan ini lulus ujian sabar, ndekna lulus ujian syukur. Lulus ujian syukur, ndekna lulus ujian sabar. Ketika nasugih syukur, ya. Luwe sedekah na, luwe amal na, rajin sedekah ketika nasugih.
Tiba-tiba derek, jerak ya sedekah, jerak ya tayakan nang masjid. Ini pada marak caleg nih, ketika jadi caleg rajin ibadah tayakan nang masjid. Setelah tidak terpilih, sejelo seminggu tayakan nang masjid sembahyang Jumat. Lulus ujian syukur, ndek lulus ujian sabar. Ada yang lulus ujian sabar, ndek lulus ujian syukur. Ketika nederek bilang jelo tayakan nang masjid. Dek naman ngepang wah toko lek masjid. Ketika nederek tiba-tiba jadi sugih, lupa ya. Dek nemele tayakan nang masjid, sibuk lek kantor, sibuk lek peken, sibuk lek bangket. Biasa sembahyang awal waktu, ini sembahyang mepet-mepet waktu. Nah ini lulus ujian sabar, ini lulus ujian syukur. Maka ada dua harus kita lulus. Lulus ujian sabar, lulus ujian syukur. Ini si Mia hilang perasaan hasad lek dalam aten. Kata Nabi, bagaimana kita menjadi orang yang sabar dan syukur? Arak dua cara. Yang pertama kata Nabi, man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bih. Muntemele jadi manusia sabar, manusia syukur, urusan agama kita anang atas. Wa man nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalallahu bihi alaih. Urusan dunia kita anang bawa, urusan agama kita anang atas, urusan dunia kita anang bawa. Maksudnya apa? Munarak dengan si lebih rajin puasa sunnah, sembahyang sunnah, lebih rajin sedekah, kita anang atas. Kita dengan si lebih rajin ibadahna, kita dengan si lebih rajin puasana, kita dengan si lebih rajin sembahyang. Fakta dabi, ikuti apa yang ia lakukan. Urusan dunia kita anang bawa. Monita si ngadu motor Avanza, dendek kita dengan si ngadu Fortuner. Kita dengan si ngadu Honda. Alhamdulillah masih bau tembeli motor Avanza, masih luwek dengan ngadu Honda. Ngadu Avanza meskipun lengi, hujan dek kehujanan, panas dek kepanasan, masih luwek dengan si ngadu Honda. Alhamdulillah. Dengan si ngadu Honda, dendek kita dengan si ngadu Avanza, kita dengan si ngadu sepeda. Alhamdulillah ngadu Honda tinggal gas, lekak motor ini. Dengan si ngadu sepeda harus negoes, juluk lelah negoes. Dengan si ngadu sepeda, kita dengan si leka-leka, lampak-lampak. Dengan si leka-leka, kita dengan si mau leka, si ngadu kursi roda. Dengan si ngadu kursi roda, kita dengan si le atas kasur ndek nabawa ngumbe-ngumbe. Urusan dunia kita anang bawa, urusan agama kita anang atas. Ini mia kita jadi dengan si sabar, dengan si bersyukur. Dendek salah pasang, muntah salah pasang wajib ndek puas barang rezeki. Urusan agama kita anang bawa. Alhamdulillah, syukur-syukur ku sembahyang meskipun telat waktu. Baturku 2 kali sembahyang setahun. Idul Fitri barang Idul Adha, masih mending aku. Nah ini salah ini. Ini mia ita malas beribadah. Alhamdulillah masih ku nyumbang. Meskipun hanya 5 yu, baturku sugi lagu nenawah nyumbang. Nah ini salah. Urusan dunia menesalah pasang ini mia ita hasad. Ita berdoa Avanza, kita batur te berdoa Pajero, melet ita beli Pajero. Si berdoa Pajero kita dengan ngadu Alphard, melet ngadu Alphard. Ndarak rasa syukur wah. Ketika urusan dunia melihat ke atas, urusan dunia kita anang bawa. Ini si mia ita jadi bersyukur. Ini si ibu-ibu bersyukur kita semama ini. Nunas tipe Allah Ta'ala, arak dengan nina nunas tipe Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ku melihat kita semamangku sugih.
Ibu-ibu melet kita semama sugih ngi. Melet apa ndek? Meleke mun semama sugih. Ternyata ketika sugih semama berumbuk senina. Allah Ta'ala meletku semamangku sugi, lelah kita hidup jadi dengan diri. Ketika nasugi semama berumbuk senina, merari ia malik. Coba si mama-mama munda sugi apa aja si paling pertama de pikiran. Munda sugi. Nyumbang masjid, ndek nyumbang masjid. Merari, wah. Jujur, wah. Ini kan luit dengan dek na merari karena sebab darah kepeng. Nih ibu-ibu ini lebih baik na derek lagu ia setia apa nusugih lagu girang na merari. Besi de pilih ini. Ya sugih ya setia ndek na kanggo. Mama ini mau nasugih melet na merari doang. Jadi hati-hati berdoa nunas Allah Ta'ala semamangku seninangku sehat wal afiat, selalu dalam perlindungan Allah, selalu dalam naungan ridha Allah. Nah bagus-bagus hidup, dijauhi dari harta yang syubhat, dijauhi dari harta yang haram. Nuang kunta berdoa mun sugih doang jak sugih lagu merari ya malik. Nah ini kadang-kadang lupa itu syukurin. Ngumbe-ngumbe lenge potongan syukuri terima wah. Karena sebab ia setia. Mun sugih luwe kepeng aja wajib na pikiran merari malik. Karena dengan mama menduek kepeng apa si pertama pikiran mau bazir kepeng ini mun sekek doang mau iya. Harus lebih timbang sekek. Apakah boleh poligami? Kanggo. Lagu jangan sampai poligami ini miak pertengkaran, pertikaian anak turunan gitu. Karena sebab poligami pecah masyarakat, pecah jamaah dindi. Lebih bagus sekik ketika kita tidak mampu berbuat adil, lebih baik sekik. Ketika merasa diri wah mampu berbuat adil jak sila. Tapi maksudnya apa? Belum tentu apa yang kita minta itulah yang kita butuhkan. Belum tentu apa sih jari harapan ini sih bagus tipe itu. Maka bisa jadi ketika itu derek ini ujian Allah Ta'ala. Ketika terderek rapet kita nang masjid rajin itu ibadah, ini maksudnya Allah Ta'ala biar itu derek. Ketika Allah menguji kita dengan kekayaan, dengan harta benda, Allah Ta'ala pengen melihat apakah dengan harta itu kita mau bersyukur, apakah dengan harta itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nikmat si arak lek julun tak dendek kita nikmat dengan si lain. Kita bernapas sejelo sekelem gratis. Gratis apa ndek kita bernapas ini? Gratis. Lagu muntas sakit tama jok rumah sakit harus tembayar oksigen si bele ini. Ternyata napas gratis ini lupa tersyukurin dia. Karena itu merasa si aran nikmat ini kepeng, bale, motor. Ini doang si cari pikiran ternikmat ini. Lupa itu nikmat sehat wal afiat. Bedoi senina semama soleh solehah ini nikmat. Anak jarita bagus soleh solehah ini nikmat. Keluarga akur, masyarakat jamaah akur ini nikmat. Supaya darat lek dalam otak tes ini nikmat hanya berupa harta. Contoh sering tiang kadun kepeng luwe. Jangan lek dulang mai. Tiba-tiba Allah memberikan penyakit si arana penyakit sariawan. Penyakit sariawan bahasa ini si beci ini sariawan beci. Tapi karena sebab sariawan ini ngumbe-ngumbe mai na jangan ini darah rasana. Ternyata nikmat jangan ini arak lek.
bibir yang sehat, lidah yang sehat, badan yang sehat. Ini kadang si lupa kita bersyukur karena hanya mengukur nikmat dengan uang, mengukur nikmat dengan harta benda. Ini si mia ita hasad. Karena dengan si luek kepeng ini bahagia hidup. Coba nggih. Meleke kubeang kepeng 1 miliar. Meli apa ndek? Meli ke 1 miliar jak luek. Lagu ndek nak kanggo makan nasi seumur hidup. Meli apa ndek? Ndek dak kanggo nginum kopi, si girang ngopi. Ndek dak kanggo ngudut seumur hidup si ngudut ini. Kubeang lidah kepeng. Ternyata 1 miliar ini sebanding ketimbang nikmat mangan nasi, nikmat ngopi, nikmat ngudut. Luwek dengan si sugih ndek nganggo mangan daging. Sugih ya lagu ndek kanggo mangan daging, mangan si manis-manis, makan si asin-asin. Luwek kepeng lagu sekedik nikmat. Ini untuk berdua nikmat sehat, nikmat afiat, tersyukurin hilang hasad ini. Alhamdulillah tersehat, anak jarin tersehat. Ini kadang-kadang dengan si lek kota melet jadi dengan si arak lek desa. Dengan si arak lek desa meletnya jadi dengan kota. Coba ada kita lek kota ini luwe model rumah makan model bangket. Coba ada kita lek Mataram ini rumah makan model bangket. Karena melet dengan kota ini mangan seakan-akan ia sedang lek bangket. Muni tejak bilang jelu itu mangan lek bangket. Nah ini dengan si lek desa melet nang mall. Kita dengan lek kota taman nang mall marah apa? Melet na tinggal lek kota. Karena lupa mensyukuri apa si huwa ara ini. Ini si mia itu jadi hasad. Muntah bagus-bagus jaga nikmat si huwa ara. Ini si mia itu jadi manusia yang bersabar, manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gini. Muntah hitung, muntah rekeng selapu nikmat Allah taala ini la tuhsuha. Saking luwe nikmat Allah taala kepada kita semua, ndek tak kanggo ngitung ya. Maka ini sih jadi keyakinan temun temele jadi umat Muhammad si bagus akhlakna, hilangkan penyakit-penyakit hati lek dalam jiwa. Darah hasad, iri, dengki, karena ini model penyakit modern neke ini. Dek na bagus dengan bermasyarakat berjamaah karena sebab arak perasaan hasad, arak perasaan dengki, iri hati lek dalam hati. Hilangkan selapu ini. Memang marak peribahasa rumput tetangga selalu lebih hijau ketimbang rumput temesa. Lagu coba kita rumput ini ya asli apa ndik? Hijau warnanya lagu asli apa ndik rumput ini coba kita. Mending terawat rumput si huwa ara, jaga nikmat si huwa ara, syukuri nikmat yang sudah ada. Ini si mia perasaan hasad lek dalam hati hilang selama-lamanya. Nah ini muntemele tentu-tentu jadi umat Muhammad yang bersih hatinya dari perasaan hasad, bisa pintar mensyukuri nikmat Allah taala, sabar menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik sebahagia-bahagianya manusia, kata ulama, as'adun nas man lahu qalbun alimun. Orang yang hatinya alim, yang hatinya maklum bi annallaha ta'ala ma'ahu fi ayyi maudu'in kana, bahwa Allah selalu bersamanya dimanapun dia berada. Orang kalau sudah merasa Allah bersamanya, meskipun hidup gubuk, hidup tidak mewah, hidup dalam kemiskinan, tetap yakin Allah bersamanya. Wa man lahu badanun sabirun, dan orang yang bahagia itu yang badannya sabar. Sabar untuk beribadah, sabar untuk menerima bala, sabar untuk menerima musibah.
Dan yang ketiga, orang yang bahagia hatinya itu al-qanaah, orang yang berterima, si merasa cukup lek dalam hidup. Sekedik cukup, luwek cukup. Sekedik alhamdulillah, luwek lebih alhamdulillah. Al-qanaatu bima fil yad, dia bersyukur, berterima dengan apa yang ada di tangannya. Itulah orang-orang yang bahagia. Mudah-mudahan selaput ini diakui masuk ke dalam golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarang-barang taman nang syurga, tabarang-barang minum dari telaganya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh salihah, dicintai dan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarang-barang tutup dengan membaca selawat nggih. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala yas rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi uraian pengajian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Rizki Hamzar MA. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kita masukkan ke dalam hati kita, dan yang paling penting adalah menjadi oleh-oleh kita pulang. Kita sampaikan kepada anak istri kita, keluarga kita, dan lain-lain. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai acara kita yang terakhir adalah penutup atau doa. Dalam hal ini akan disampaikan atau dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Ahmad Izzuddin SPDI. Kepada beliau kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang ngiring barang-barang berdoa ni. Jadi dia nama tiang berdoa ni ke. Tebarang berdoa ni. Tiang berdoa pelunggu amin barang jadi ni. Mudah-mudahan doa tiang pelunggu diijabahkan oleh Allah Ta'ala ya. Syaratnya beriman oleh Allah Ta'ala ya. Beriman oleh Rasulullah di Nabi perintahnya terlaksanaan pembalaannya tertinggalan ini ke syarat pun sampai doa ya. Tanggiring bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana wa rabba kulla syai' wa rabbas samawati sab'i wal ardh wa rabbal arsil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Ya Badi as-samawati wal ardh. Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta. Birahmatika nastaghis. Birahmatika nastaghis. Birahmatika nastaghis. Aslih lana sa'nana kullahu wala takilna ila anfusina tarfata ainin wala ila hadin min khalqika. Ya Allah yang maha hidup, ya Allah yang terus menerus mengurus hambanya, ya Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi dengan segala isinya, ya Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Tidak ada ilah, tiada Tuhan yang berhak kami sembah selain Kau ya Allah. Dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, tolonglah kami ya Allah, bantulah kami, lindungi kami ya Allah, perbaikilah segala urusan kami ya Allah. Jangan Kau serahkan kami untuk mengurus diri kami sendiri walaupun hanya sekejap mata, dan jangan Kau serahkan kami kepada makhluk-Mu ya Allah walaupun seorang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wadkhilnal jannata mal abrar birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah wa la tuhzina yaumal qiyamah wa la tuhzina yaumal qiyamah. Jangan Kau hinakan kami di hari kiamat ya Allah. Jangan Kau hinakan kami di hari kiamat ya Allah. Jangan Kau hinakan kami di hari kiamat. Engkau maha memenuhi janji-Mu ya Allah. Engkau tidak akan memungkiri janji-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu wasallam ala khairi halqihi
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka selesailah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.